Selamat malam buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dapat berkumpul untuk melakukan presentasi secara online mengenai tugas Critical Journal Review dari tugas pemrograman komputer. Oke, pertama-tama saya mengapresiasi buat teman-teman sekelompok kelompok 8 karena sudah bersusah payah untuk membuat PPT dan CGR tersebut. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing yaitu dosen pengajar yaitu dosen Ibu Rosma Siregar. Oke, pertama anggota kelompok yaitu saya sendiri Niko Manurung, Rinaldi Pelawi, Jose Tua Simorangkir dan Ergi Firly. Oke, mengenai subbab yaitu nanti ada tentang identitas jurnal, pembahasan dan selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, identitas jurnal. Identitas jurnal yaitu jurnal pertama ditulis oleh Reina dan Joseph Bernard Gautama dengan judul Perbandingan Waktu Proses Antara Bubble Sort dan Insertion Sort dalam Bahasa Pemrograman C dan Fortran. Penerbitnya yaitu Computer Science Department School of Computer Science, Binus University. Tahun terbit yaitu 2013 dan ISSN yaitu 20871244. Identitas jurnal kedua yaitu penulis Andreas Budiman, Denis Gunawan, dan Seng Hansun. Judulnya yaitu Implementasi Algoritma Hamming, Distance, dan Brute Force dalam mendeteksi kemiripan source kode bahasa pemrograman C. Penerbitnya yaitu Ultimatix dan tahun terbitnya 2016 ISSN yaitu 20854552. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rinaldi Sembiring. Baik, saya akan melanjutkannya pembahasan analisis jurnal 1. Jurnal ini membandingkan waktu proses antara bubble sort dan interaction sort dalam bahasa program C dan start run. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaction sort lebih cepat daripada bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma sorting yang populer karena sederhana, sedangkan interaction sort kurang populer karena memiliki algoritma yang lebih kompleks. Algoritma sorting merupakan dasar dalam ilmu komputer dan digunakan dalam berbagai aplikasi serta pencarian dan pencocokan pola. Penelitian ini membandingkan kinerja algoritma bubble sort dan interaction sort dalam mengurutkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insertion sort lebih cepat daripada bubble sort. Dalam bahasa program C dan for start, kecepatan proses sorting dipengaruhi oleh jumlah iterasi dan akses data. Insertion sort memiliki jumlah akses data yang lebih sedikit sehingga waktu proses menjadi lebih cepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa insertion sort lebih efisien daripada bubble sort data. Selanjutnya pembahasan analisis jurnal 2. Penelitian berupa pemeriksaan plagiarisme. Pada sebuah sort kode berbahasa C pernah dilakukan sebelum oleh dari Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2011 yang berjudul Rancangan Bangunan Aplikasi Pendeteksi Plagiarisme Kode Program Bahasa C menggunakan algoritma Levenstein, Distance, dan Brute Force. Dalam penelitian tersebut, dilakukan perbandingan kinerja antara algoritma Levenstein, Distance, dan algoritma Brute Force dalam mendeteksi program plagiarisme. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa algoritma Levenstein menghasilkan bobot persentase kecenderungan plagiarisme lebih tinggi pada saat membandingkan kode program yang mengalami perubahan yang bersifat non-struktural. Sedangkan algoritma brute force menghasilkan bobot persentase kecenderungan plagiarisme lebih tinggi pada saat membandingkan dokumen kode program struktural.
Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya JC. Baik, akan saya lanjutkan mengenai pembahasan kelebihan dan kekurangan jurnal pertama. Yang pertama dibahas yaitu kelebihan jurnal pertama. Kelebihan jurnal ini yang satu, penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis data, yaitu data random dan data terurut secara descending, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbandingan kecepatan proses antar bubble sort dan insertion sort. Dua, penelitian ini juga membandingkan hasil sorting antara bahasa program C dan Fortran, sehingga memberikan informasi tentang perbedaan kecepatan proses antara kedua bahasa program tersebut. Tiga, metode penelitian yang digunakan terstruktur dengan baik, termasuk penggunaan komputer dengan spesifikasi tertentu dan pencatatan hasil dalam file. Empat, jurnal ini memberikan kesimpulan yang jelas dan relevan dengan temuan penelitian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kekurangan jurnal pertama. Kekurangan dari jurnal ini yaitu satu, jurnal ini hanya membandingkan bubble sort dan insertion sort, tidak mempertimbangkan algoritma sorting lainnya. Hal ini dapat membatasi pemahaman tentang perbandingan kecepatan proses antara algoritma sorting lainnya. Dua, jurnal ini hanya membandingkan kecepatan proses antara bahasa program C dan Fortran, tidak mempertimbangkan bahasa program lainnya. Hal ini dapat membatasi pemahaman tentang perbedaan kecepatan proses antara bahasa program yang lebih luas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Erdi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari JC, pembahasan kelebihan dan kekurangan jurnal 2. Kelebihan dari jurnal ini adalah satu, jurnal ini terdapat dua jenis plagiat yang umum dilakukan yaitu leksial dan struktural. Dua, memberikan gambaran yang lengkap tentang tahapan pengembangan sistem informasi, mulai dari analisis kebutuhan sistem hingga pengujian sistem. Tiga, memberikan informasi tentang fitur-fitur yang terdapat dalam sistem informasi ini dan manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Selanjutnya, kekurangan jurnal ini, satu, memiliki banyak kata-kata baku yang membuat pembaca dapat membuat pembaca merasa ambigu. Dua, jurnal ini tidak menyediakan data kuantitatif yang mendukung kesimpulan yang diambil. Data kuantitatif seperti hasil perbandingan dengan metode deteksi plagiarisme lainnya atau pengujian dengan dataset yang lebih besar dapat memberikan kekuatan lebih pada kesimpulan yang dihasilkan. Tiga, kesimpulan. Oke, baik, akan saya lanjutkan, yaitu mengenai 3 kesimpulan. Kesimpulan jurnal pertama yaitu penulis menyajikan temuan dari penelitian. Mereka menemukan bahwa bubble sort membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan insertion sort dalam mengurutkan data. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengaksesan data yang lebih banyak pada bubble sort sehingga waktu proses menjadi lebih lambat. Kecepatan proses ini terbukti pada bahasa program C dan Fortran. Kesimpulan jurnal 2 yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari hasil perbandingan terhadap algoritma Levenshtein distance, algoritma Hamming distance terbukti menghasilkan persentase rata-rata 20,99% lebih tinggi dalam deteksi plagiarisme struktural. Namun menghasilkan persentase rata-rata 6,43% lebih kecil pada deteksi plagiarisme leksial dibanding algoritma Levenshtein distance. Tingginya persentase hasil perhitungan tidak lepas dari bantuan teknik pre-processing yang mampu menambah akurasi pendeteksi. Oke, baik, sebelum kita tutup presentasi, ada baiknya kita mendengar sebuah motivasi dari Benjamin Franklin yang mengatakan bahwa beritahu aku maka aku akan lupa. Ajari aku mungkin aku akan ingat. Libatkan aku maka aku akan belajar. Oke, sekian dari hasil presentasi tentang critical journal review kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.